Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dalam pengukuran data magnetotelurik. Inti dari pengukuran magnetotelurik adalah bagaimana caranya kita bisa mengukur variasi medan listrik dan medan magnet di suatu tempat. Untuk melakukannya, kita memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama, peralatan yang diperlukan adalah main unit yang berfungsi sebagai data logger atau pengumpul data. Yang kedua, ada magnetic sensor yang berupa induction coil yang berfungsi untuk mengukur medan magnet. Magnetic sensor dilengkapi dengan kabel yang menghubungkan antara sensor dengan main unit. Yang ketiga, ada electric sensor, di mana yang kita gunakan adalah non-polarizable electrodes. Dan kita juga membutuhkan kabel untuk menghubungkan elektroda dengan main unit. Selain itu, ada juga GPS yang berfungsi sebagai positioning system dan timing unit. Pengukuran magnetotelurik memanfaatkan fenomena induksi elektromagnetik seperti yang pernah saya jelaskan di kelas pengantar geofisika. Saya ulangi sedikit bahwa medan magnet primer dari luar bumi itu berinteraksi dengan material-material di dalam permukaan bumi yang akhirnya menghasilkan medan elektromagnetik sekunder. Medan-medan ini kemudian diukur dengan menggunakan peralatan yang tadi sudah kita sebutkan. Yang intinya adalah untuk mengukur fluktuasi medan listrik dan medan magnet pada arah yang ortogonal atau saling tegak lurus. Karena pada medan elektromagnetik, medan listrik dan medan magnet itu berada pada arah yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Masalahnya adalah kita tidak tahu persis pada arah mana, pada sudut berapa medan-medan ini terjadi di permukaan bumi. Oleh karena itu, kita membuat survei layout atau pemasangan-pemasangan sensor magnetotelurik seperti pada gambar di samping. Kita menggunakan dua pasang elektroda yang non-polarizable pada arah utara selatan dan timur barat untuk mengukur beda potensial pada kedua arah tersebut. Kemudian kita juga menggunakan 3 induction coil magnetometer atau sensor magnet yang digunakan untuk mengukur medan magnet pada arah X, yaitu utara selatan, pada arah Y, yaitu timur barat, dan pada arah Z, yaitu pada arah vertikal. Bagaimana pada sensor-sensor ini melakukan pengukuran atau menerima data, itu diatur di main unit atau acquisition unit dan dikontrol sedemikian rupa. Sebetulnya prinsip pengukuran metode magnetotelurik ini mirip dengan prinsip pengukuran DC resistivity atau metode geolistrik, di mana keduanya sama-sama mengukur beda potensial antara dua elektrod. Bedanya pada metode magnetotelurik kita tidak tahu besarnya arus yang menyebabkan beda potensial tersebut. Kalau pada metode geolistrik kita tahu besar arusnya berapa karena kita yang mengatur. Sementara pada metode MT kita tidak tahu arusnya berapa. Daripada menggunakan arus, pada metode magnetotelurik kita dapat juga mengukur secondary magnetic field atau medan magnet sekunder yang sebetulnya disebabkan oleh arus tadi. Jadi arus yang ada di bawah permukaan itu menghasilkan medan magnet sekunder yang dapat kita ukur dengan menggunakan magnetometer atau induction coil. Pengukuran magnetotelurik dilakukan selama beberapa jam, biasanya lebih dari 10 jam.
Jadi dari magnetometer atau dari induction coil, kita akan mendapatkan nilai variasi medan magnet H yang bervariasi terhadap waktu. Sementara dari elektroda, kita akan mendapatkan beda potensial yang juga bervariasi terhadap waktu. Beda potensial ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai medan listrik sesuai dengan persamaan berikut ini, di mana beda potensial sama dengan E dikalikan dengan D. D adalah jarak antara kedua elektroda. Besarnya variasi medan listrik yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik yang digunakan pada MT itu variasinya kecil sekali. Oleh karena itu, jarak antar kedua elektroda itu harus lumayan besar agar variasi yang kecil ini bisa terdeteksi. Biasanya, jarak antar kedua elektroda ini dibuat 100 meter. Setelah kita mendapatkan medan listrik dan medan magnet, maka kita akan dapat menghitung nilai impedansi, di mana impedansi sama dengan rasio antara medan listrik dengan medan magnet. Dan dari impedansi inilah kita akan mendapatkan informasi tentang resistivitas di bawah permukaan. Seperti inilah kira-kira data mentah yang kita dapat dari hasil pengukuran lapangan. Kita memiliki 5 saluran. Yang pertama adalah EX, yaitu medan listrik pada arah utara-selatan. Yang kedua EY, medan listrik pada arah barat-timur. Yang ketiga HX, medan magnet pada arah utara-selatan. Kemudian HY, medan magnet pada arah barat-timur. Dan yang terakhir HZ, yaitu medan magnet pada arah vertikal. Semua besaran medan ini kita ukur selama, seperti yang tadi saya bilang, lebih dari 10 jam, sehingga kita akan dapat nilai fluktuasi seperti yang terlihat pada gambar ini. Grafik ini kita sebut sebagai time series, ya. Time series atau variasi nilai medan listrik dan medan magnet terhadap waktu. Nilai time series ini kemudian kita ubah ke dalam domain frekuensi untuk kemudian kita hitung nilai impedans yang merupakan faktor dari frekuensi sinyal. Sekarang kita akan mempelajari lebih detail tentang instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam pengukuran MT. Yang pertama adalah main unit atau data logger. Disinilah kita mengoleksi data, kemudian menyimpannya dalam format digital, yaitu time series yang baru saja kita lihat. Sebetulnya, main unit ini sifatnya sama seperti voltmeter, yaitu pengukur tegangan. Tapi jelas memiliki hardware dan software yang lebih kompleks dibandingkan dengan voltmeter yang sederhana. Karena kompleksnya, main unit ini bisa mengontrol durasi lamanya waktu pengukuran, kemudian dapat juga melakukan amplifikasi sinyal atau penguatan sinyal. Yang ketiga, bisa juga melakukan konversi dari data analog yang didapatkan oleh sensor ke data digital yang kemudian akan disimpan. Kemudian bisa juga melakukan filtering secara langsung, kemudian melakukan stacking atau merata-ratakan data dan menyimpan data tersebut dalam sebuah file dengan format tertentu, yaitu time series. Sebuah main unit juga biasanya dilengkapi dengan GPS eksternal. GPS ini fungsinya adalah untuk mengatur waktu pengukuran secara lebih akurat. Instrumen yang kedua adalah magnetometer atau induction coil. Ada beberapa tipe dari sensor magnet ini.
bisa kita lihat di gambar, ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Bergantung pada frekuensi range atau jangkauan frekuensi yang mau kita ukur. Biasanya semakin panjang dan semakin berat, maka semakin sensitif si coil ini untuk mengukur sinyal-sinyal di frekuensi yang rendah. Coil ini pada intinya merupakan berisi lilitan kabel, ya, lilitan kabel yang sangat banyak yang berfungsi untuk mengukur medan magnet dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Sensor ini, seperti yang tadi saya jelaskan, ditempatkan pada 3 arah, yaitu HX, HY, dan HZ. Ketika kita melakukan atau meletakkan sensor ini di lapangan, harus benar-benar dicek bahwa arahnya itu sudah benar. Kita mengecek arahnya dengan menggunakan kompas. Kemudian harus juga dicek apakah penempatannya sudah datar atau miring. Kemudian untuk menghindari noise atau gangguan yang datang dari getaran, akar, atau dari angin, biasanya koil-koil ini dikubur dengan kedalaman yang tidak seberapa, biasanya 30 cm atau 50 cm itu sudah cukup. Asalkan koil-koil ini tidak bergetar selama melakukan pengukuran. Peralatan berikutnya yaitu adalah elektroda. Elektroda ini digunakan untuk mengukur tegangan di permukaan. Jenis elektroda yang kita gunakan dalam pengukuran magnetotelurik adalah non-polarizable electrodes, yang fungsinya untuk menghindari polarisasi muatan di sekitar elektroda ini. Kalau kita menggunakan elektroda yang biasa atau elektroda besi, maka kemungkinan besar terjadi polarisasi muatan di sekitar besi tersebut. Dan itu tentu saja akan mengganggu hasil pengukuran. Elektroda ini biasanya di dalamnya terisi dengan electrolytes. Ya, bisa berupa PbCl atau CuSO4 atau electrolytes yang lain. Dalam pengukuran lapangan, kita membawa 4 elektroda, di mana keempatnya ini ditempatkan di sebuah lubang. Jadi kita membuat lubang pada arah utara, timur, selatan, barat. Lubangnya cukup kira-kira 30 cm. Kemudian lubang itu harus terlebih dahulu dibuat saturasi, karena agar tidak ada rongga-rongga di bawah lubang tersebut yang dapat mengganggu pengukuran tegangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang dilakukan di lapangan. Pertama kali kita datang ke suatu daerah untuk melakukan survei MT, kita akan melakukan instrument calibration atau kalibrasi terhadap main unit dan sensor magnet. Kalibrasi ini penting karena nilainya akan digunakan pada saat kita melakukan processing data. Selain kalibrasi, kita juga melakukan noise test yang fungsinya untuk mengetahui kondisi dan keadaan dasar dari sensor yang kita gunakan. Kalibrasi ini hanya dilakukan sekali dalam sebuah rangkaian survei. Kemudian, ketika kita mulai melakukan pengukuran di satu titik stasiun, yang kita lakukan pertama kali kita sampai adalah kita melakukan layout arrangement atau kita merangkai posisi-posisi sensor di stasiun tersebut. Dalam melakukan layout arrangement, kita harus memperhatikan bahwa lokasi kita itu harus jauh dari sumber noise. Sumber noise untuk MT biasanya berupa
kabel-kabel listrik, aliran listrik, kemudian berupa jalan, berupa rel kereta api, kemudian juga sungai dengan aliran yang deras, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Dalam membuat arrangement, kita juga harus memperhatikan pemasangan-pemasangan sensornya. Seperti misalnya pemasangan elektroda harus memperhatikan bahwa lubangnya itu harus sudah tersaturasi. Kemudian untuk pemasangan sensor magnet harus juga memperhatikan bahwa arahnya itu sudah benar dan dia dalam posisi yang lurus. Setelah kita yakin dengan pemasangan, kita melakukan yang namanya pre-sounding check. Istilah ini bukan merupakan istilah umum, tapi saya menyebutnya seperti itu. Pre-sounding check maksudnya adalah kita melakukan pengecekan akhir sebelum pengukuran sebenarnya. Pre-sounding check ini berupa pengukuran langsung terhadap nilai resistansi, nilai tegangan DC, dan tegangan AC di permukaan. Ketiga nilai ini sebisa mungkin harus kecil karena agar data-data kita itu bisa terbaca dengan baik. Nilai medan magnet variasi yang kita dapatkan dari MT itu nilainya sangat kecil. Ordernya sangat kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan nilai tegangan DC, tegangan AC-nya itu besar, maka dikhawatirkan variasi-variasi yang kecil ini tidak terbaca dan terganggu. Kemudian setelah kita melakukan pre-sounding check, kita melakukan yang namanya short sounding. Short sounding ini adalah pengukuran sebentar sebagai uji kualitas data. Uji kualitas data. Biasanya short sounding ini dilakukan selama 1-2 jam. Kenapa harus melakukan short sounding? Karena kita ingin memastikan sekali lagi bahwa pemasangan sudah benar dan level noise-nya itu kecil. Setelah short sounding dan hasilnya meyakinkan, kita dapat melanjutkan dengan melakukan full sounding. Tapi jika hasil short sounding itu mencurigakan, maka kita bisa melakukan layout arrangement ulang. Ya. Kita bisa mengetes, misalnya mengecek apakah pasangan-pasangan kabelnya sudah benar, apakah posisinya sudah benar, dan lain sebagainya. Jika hasil short soundingnya bagus, kita bisa langsung ke full sounding, yaitu pengukuran yang sebenarnya selama 10 jam atau lebih. 10 jam ini untuk tujuan-tujuan eksplorasi sumber daya ya. Kalau untuk biasanya studi-studi vulkanisme gitu ya, studi-studi kerak bumi itu biasanya lebih lama daripada itu, bisa sampai 5 hari atau sampai beberapa hari. Ya. Setelah full sounding, setelah selesai pengukuran, kita akan mengambil datanya dan melakukan quality control terhadap data tersebut langsung di lapangan. Kalau misalnya datanya jelek, kita bisa memilih untuk mengulang pengukuran dengan melakukan beberapa perbaikan. Dan jika datanya bagus, kita bisa langsung pindah ke titik pengukuran yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap kita bisa melakukan pengukuran MT bersama-sama suatu waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.